Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, tadi sempat disinggung bahwasanya di surat Az-Zumar ya, yang kita baca tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa itu diampuni kalau orang itu bertobat. Mau berbuat syirik ya. Ya kita lihat bagaimana dulu kondisi para sahabat Nabi, mereka orang-orang musyrikin banyak dari mereka. Ketika mereka masuk Islam, semuanya dihapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau ayat yang di surat An-Nisa mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dengan orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, di atas perbuatan dosa itu. Syiriknya nggak akan diampuni. Baik, bagaimana kalau dia punya dosa yang lain selain syirik dan dia nggak pernah bertobat? Artinya dia mati dalam kondisi melakukan dosa tersebut. Mungkinkah dia diampuni sama Allah? Mungkin diampuni. Bagaimana Nabi SAW menceritakan pada hari kiamat itu tentang najwa. Semua kan akan disidang sama Allah. Ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada orang yang disidang sama Allah. Dikatakan kepada dia, engkau berbuat dosa ini. Engkau berbuat dosa ini. Kata orang ini, iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini juga. Iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini. Disebutkan iya. Hatta idza dhanna annahu halak. Kata Nabi SAW, ketika orang ini yakin dia binasa, dia akan masuk neraka. Udah disebutkan dosa-dosanya nih. Banyak kali dosa dia. Ketika dia yakin dia sudah akan binasa, akan masuk neraka, Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Aku tutupin dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni. Itu besarnya rahmat Allah. Jadi kalau bicara, adakah dosa yang diampuni sama Allah tanpa bertobat? Ada. Kalau Allah berkehendak. Dan boleh jadi orang ini, dia nggak pernah bertobat dari dosa tersebut, tapi dia punya kebaikan yang lainnya. Bagaimana cerita seorang hamba yang dia nggak punya kebaikan, banyak dosa orang ini. Tapi dia punya satu kebaikan. Kebaikan dia itu punya anak buah yang bekerja. Kayaknya dia mengkreditkan barang ya. Jual beli secara kredit. Ya, tanpa riba tentunya. Kalau orang yang dia suruh menagih uang itu, mendapatin orang itu miskin, gak mampu, udahlah maafkanlah dia. Tunda dia, kalau gak mampu sudah ikhlaskan. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa orang ini gara-gara perbuatan dia. Seperti itu. Dan kalau dia mati dalam kondisi bertobat, berarti mati husnul khatimah. Seperti cerita yang membunuh 100 orang itu. Kan dia memang mau tobat. Dia kepingin tobat dia. Lalu dikasih arahan sama alim ulama tersebut. Nggak ada yang menghalangimu dari pintu tobat. Tapi engkau tinggal di kampung yang buruk. Kau tinggalkan kampung tersebut. Kau pindahlah ke kampung fulan. Di situ ada hamba-hamba Allah yang menyembah Allah. Beribadahlah bersama mereka. Ini udah tobat nih. Tapi belum beramal soleh sama sekali. Di tengah jalan mati. Diributkan oleh 2 malaikat. Malaikat azab mengatakan, enggak. Ini orang belum berbuat kebaikan. Kata malaikat rahmat mengatakan, gimana? Dia sudah meninggalkan kampungnya. Dia mau menuju ke kampung sana. Cuma dia mati di jalan. Berarti dia sudah punya niat untuk bertobat. Akhirnya cerita kan diukur. Allah mendekatkan orang ini ke tanah yang baik. Sehingga ketika diukur, dia lebih dekat ke sana. Dan Allah ampuni orang ini dan ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi apabila orang itu bertobat kepada Allah, lalu dia meninggal dunia dan belum berbuat kebaikan apapun, itu jadi tanda husnul khatimah. Karena ada orang yang mau bertobat, dia orang baik,
Dia berpikir untuk berbuat sebuah dosa pada satu kondisi, tapi dia niat mau bertobat. Ternyata dia mati dalam kondisi berbuat dosa. Maka matinya su'ul khatim. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah.